Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada pagi hari ini pada pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majlis yang ke-76. Taib. Sekarang kita masuk di pembahasan hamlul mayyit, mengantarkan jenazah. Pada kajian yang telah berlalu kita telah menjelaskan tentang ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Kemudian pembahasan kedua takfinul mayyit, mengkafaninya. Kemudian pembahasan ketiga salatul mayyit, mensalatkan jenazah. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat, yakni hamlul janazah, mengantarkan jenazah. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di kitabnya, wa hamlihi wa dafnihi fardu kifayatin, dan mengantarkan jenazah, wa dafnihi, dan menguburkannya adalah fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Iya, hukumnya fardu kifayah. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil jinazah
fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih wa in kanat ghayra dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata beliau rahimahullahu taala, mengantarkan jenazah dan menguburkannya hukumnya fardu kifayah berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jenazah, segerakanlah penyelenggaraan jenazah atau mengantarkannya. Jadi ini kalimat sebenarnya asri'u bil jenazah melingkup 5 hal yang kita sebutkan tadi, melingkup memandikannya, segerakan, melingkup mengkafaninya, disegerakan untuk dikafani, dimandikan, dikafani, melingkup mensolatinya, disegerakan, melingkup pula hamluhu, mengantarkannya, disunnahkan untuk disegerakan. Dan yang kelima, yang terakhir, disegerakan menguburkannya. Asri'u bil jenazah, segeralah kalian menegakkan penyelenggaraan jenazah tersebut, khususnya ketika mengantarkannya. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Karena jika dia adalah jenazah yang salih, jenazah yang salih, fa khairun tuqaddimunaha alaih, maka kamu mempersegera dia kepada kebaikan. Wa in kanat ghayra dzalik, kalau jenazahnya bukan orang yang salih, bukan orang yang baik, orang yang buruk, maka fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka keburukanlah yang kalian letakkan di atas punggung-punggung kalian. Ini Nabi menggambarkan bahwa mengantarkan jenazah itu dipikul dengan pundak. Faham ya? Dipikul dengan pundak ini. Orang mengangkatnya dengan keranda jenazah. Makanya kalimat al-jenazah kita sebutkan kemarin adalah as-sarir, keranjang kematian. Ya, keranda ya, bukan keranjang, keranda ya, keranda kematian yang memikul orang mati. Kalau dibaca kasrah, ya, kalau dibaca al-janazah, yang diinginkan dengannya adalah al-mayyit. Di fathah jimnya, yang diinginkan dengannya adalah si mayyit tersebut. Kalau al-janazah adalah as-sarir, keranda jenazah tersebut. Jadi kata Nabi, segerakan. Kalau kalian pikul jenazah itu, segerakan. Kalau diantar ke kuburan, disegerakan. Kenapa disegerakan? Karena kalau dia adalah orang yang saleh, berarti kalian menyegerakan dia kepada kebaikan. Kebaikan yang akan dia dapatkan segera setelah itu. Tapi kalau jenazahnya tidak baik, buruk, maka keburukan yang kalian pikul di atas punggung-punggung kalian, di atas pundak-pundak kalian. Naam. Dan Nabi SAW juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin itu ya terikat dan tergantung dengan utangnya, hatta yuqda anhu, sampai dibayarkan untuknya. Hadisnya rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahkam seputar masalah mengantar jenazah, kemudian ahkam seputar masalah menguburkan jenazah. Saya akan lengkapkan hukum-hukum seputar masalah mengantarkan jenazah. Baik. Ahkam yang pertama tentang masalah mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah dan mengikutinya itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya wajib kifayah, yakni apabila telah ada sebagian kaum muslimin menegakkan kewajiban ini, maka gugur kewajiban muslim yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengantarkan jenazah ini
termasuk hakul muslim alal muslim. Ya, hukumnya wajib. Termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang hukumnya wajib. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Dalam lafaz yang lain, yajibul muslim ala akhihi. Wajib bagi setiap muslim terhadap muslim saudaranya yang lain, wajib dia menegakkan 5 perkara. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit dari kalangan muslim yang lainnya. Itu wajib. Wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah, dan ini menjadi syahid dari pembahasan hadis ini. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi panggilan undangan. Kalau kita diundang, apalagi kalau itu ditakyin, langsung ditakyin orang tertentu, maka dia wajib mendatanginya jika itu adalah walimahan. Siapa yang tidak mendatanginya padahal dia diundang secara takyin, maka dia berdosa kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tashmitul atis, dan yang terakhir, mendoakan orang yang bersin, mendoakan yarhamukallah. Taib. Jadi ini adab yang kedua. Jadi fardu kifayah, kemudian yang kedua termasuk hakul muslim al muslim mengantarkan jenazah. Kemudian selanjutnya di antara adab dalam mengantarkan jenazah, ya, hukum-hukum seputar masalah mengantarkan jenazah, ittiba'u al-jinazah martabatain, ala martabatain. Mengantarkan jenazah itu ada 2 tingkatan. Mengantarkan jenazah itu ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama adalah mengantarkannya atau mengikutinya, ya, dari rumahnya sampai dia disolatkan. Dari rumahnya sampai dia disolatkan. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, mengantar jenazah atau mengikutinya mulai dari rumahnya sampai dia dikuburkan. Ya. 2 tingkatan ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Hadisnya ala syarti syaikhain, sahih. Namun tidak diragukan bahwa mengantarkan jenazah pada martabat yang kedua itu lebih afdal. Apa martabat kedua tadi? Apa martabat kedua? Mengantarkan jenazah dari rumahnya sampai ke perkuburan. Itu martabat yang lebih afdal. Kenapa? Karena dia mengerjakan lebih banyak. Mulai dari rumah dia saksikan, ya, dimandikan, dia hadir ketika dimandikan, dikafani, kemudian dia hadir disolatkan, dia hadir ketika mengantarkan, dan dia hadir sampai selesai penguburan. Nah, ini lebih afdal martabatnya. Difaham maksudnya, ya? Adapun martabat yang pertama, dia hanya menyaksikan jenazah sampai apa? Sampai disolati. Ini berdasarkan hadis sabda Nabi SAW, man syahidal jinazah min baitiha. Siapa yang menyaksikan jenazah, maksudnya menyaksikan pengurusan jenazah, ya, dia hadir dalam pengurusan jenazah tersebut, dia menyaksikannya min baitiha, dari rumahnya jenazah tersebut. Dalam riwayat yang lain, man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Dalam lafaz yang lain, siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim, sama muslimah, sama, dia menghadiri hal itu imanan, karena keimanannya kepada Allah, dia yakin bahwa itu perintah syariat Allah, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala, ya, hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun, sampai jenazah disolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Ya. Kemudian wa man syahidaha hatta tudfan, siapa yang menyaksikan pengurusan jenazah sampai selesai dikuburkan,
hatta tudfan, artinya sampai dikuburkan. Tapi datang dalam riwayat yang lain hatta yufrag minha, sampai selesai. Jadi bukan dia pulang sementara mau dikuburkan, sementara digali, sementara dikuburkan, dia langsung pulang. Nah, itu tidak selesai namanya. Jadi pahala ini nanti didapatkan sampai apa? Sampai selesai dikuburkan, baru pulang. Jadi siapa yang menyaksikan jenazah, ya, menghadiri pengurusannya sampai selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Pahala 2 qirat. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mal qiratan?" Apa pahala 2 qirat itu? Kata beliau, "Mithlul jabalainil azimain." Seperti 2 pahala gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain, "Kullu qiratin mithlu Uhud." Setiap 1 qirat pahalanya seperti besarnya gunung Uhud. Pahalanya besar sekali, ya. Dia cuma hadir mensolati, mengantar dan menguburkan. Nah, faedah hadis ini yang pertama, pahala orang yang menghadiri penyelenggaraan dan pengurusan jenazah terbagi 2. Ada orang yang hadir hanya sampai mensolatinya, dan itu pahalanya 1 qirat. Dan ada orang yang menghadirinya dan menyaksikannya sampai selesai dikuburkan, dan dia mendapatkan pahala 2 qirat. Dan ini yang kedua lebih afdal, ya. Taib, sampai selesai. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua pada hadits ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang yang mendapatkan pahala 1 qirat atau 2 qirat ini bagi mereka yang ikhlas karena Allah mencari pahala. Karena Nabi mempersyaratkan imanan wa ihtisaban, ya. Dia hadir di situ karena keimanan dia bahwa itu perintah, anjuran syariat, dia yakin ada pahalanya. Makanya setiap orang yang hadir itu harus dia menghadirkan niatnya untuk mengharapkan pahala. Kemudian di antara faedah hadis ini pula, keutamaan mendapatkan pahala ini ketika seorang menyaksikannya, menghadirinya, itu khusus untuk jenazah muslim dan muslimah. Karena Nabi bersabda, "Man ittaba'a janazatal muslim." Siapa yang menghadiri, ya, mengantarkan jenazah muslim, bukan jenazah orang kafir. Iya. Dan pahalanya ini besar sekali, ya. Seperti gunung Uhud. Dalam lafaz yang lain, a'dhamu min Uhud. Pahalanya lebih besar dibandingkan gunung Uhud. Tayyib, selanjutnya dari hukum dan adab dalam masalah mengantar jenazah. Keutamaan mengantarkan jenazah ini hanya didapatkan oleh ar-rijal, laki-laki saja, dunan nisa, bukan perempuan. Kenapa? Karena datang dalam sebuah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya. Nabi SAW melarang para wanita untuk mengantarkan jenazah. Ya. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, "Kunna nunha fi riwayatin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz wa lam ya'zim alaina." Kata Ummu Atiyah, dulu kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba'ul janaiz, untuk mengantar jenazah, dilarang. Namun larangan itu tidaklah berbentuk azam, bukan berbentuk tekanan. Ya, jadi larangannya itu bukan ditekan sekali, jangan. Namun di sini para ulama khilaf, ya, berbeda ijtihad. Sebagian para ulama berpendapat bahwa wanita mengantarkan jenazah itu hukumnya haram. Jelas? Dan sebagian ulama berpendapat hukumnya tidak sampai haram. Kenapa dia tidak berpendapat sampai haram? Karena hadis ini disebutkan walam ya'zim alaina. Diperhatikan itu ilahnya, ya, sebab khilafnya. Sebab khilafnya, sebagian ulama mengatakan tidak haram karena larangannya ini tidak sampai azam, tidak sampai ditekankan. Namun para ulama yang mengatakan haram, dan itu pendapat kebanyakan para ulama di zaman ini, mereka katakan larangan mengantar jenazah bagi wanita itu tetap haram. Adapun ucapan ini dalam ya'zim alaina itu ijtihad Ummu Atiyah. Ijtihadnya siapa? Ummu Atiyah yang mengatakan Nabi SAW tidak melarangnya dengan larangan yang bentuknya azam. Karena datang dalam hadits yang lain, Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. La'ana Rasulullah SAW zawaratul kubur.
Berarti larangannya ini kira-kira biasa-biasa atau keras? Ya keras ya. Ya, dan tentunya kalau dia mengantar, tujuannya untuk apa? Ke kuburan. Dan orang ke kuburan itu berarti dia pergi berziarah padanya. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Dan di sini sebenarnya khilaf ya tentang masalah apa? Tentang masalah mengantar jenazah, kemudian menziarahi kuburan. Bagi para wanita itu ada khilaf yang cukup hebat, ya. Khilafnya cukup hebat karena masing-masing para ulama itu punya hujjah. Dan ini nanti akan saya bahas di pembahasan masalah penguburan. Di situ akan kita bahas perselisihan para ulama tentang masalah menziarahi kuburan bagi wanita. Ya, dan termasuk mengantarkannya ya. Dan ini hadis akan dibahas juga nanti tentang masalah mengantarkannya dan menguburkannya. Ya, karena ada beberapa dalil ya yang menyebutkan tentang bolehnya mengantar dan menziarahi kuburan. Ada dalil-dalil para ulama, bahkan ada ulama yang berpendapat tentang bolehnya menziarahi kuburan bagi wanita. Walaupun yang lebih tepatnya hukumnya tidak boleh. Ya, karena ada dalilnya dan alasannya juga. Baik. Jadi ini keutamaan mengantarkan jenazah khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kemudian ada selanjutnya, tidak diperbolehkan mengantarkan jenazah, tidak diperbolehkan ikut mengantarkan jenazah sesuatu yang menyelisihi syariat. Dan telah datang nas, keterangan ya yang sudah sangat jelas terang benderang larangan ikut mengantarkan jenazah sesuatu yang menyelisih syariat. Dan itu ada dua yang disebutkan dalam hadis, yaitu mengangkat suara dengan tangisan dan mengikutinya dengan al-bukhur. Al-bukhur itu dupa supaya pengharum. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuttaba'u al-jinazatu bisautin wala narin. Tidak diperbolehkan jenazah itu diantarkan dengan iringan suara, tangisan, sambil diantar nangis-nangis, ribut, menangis. Wala narin, dan tidak boleh diantarkan dengan menggunakan api, ya, menggunakan buhur, dupa. Jelas ya? Dua ini dilarang. Kemudian para ulama juga mengikutkan dari bentuk suara yang terlarang, ya, dari bentuk suara yang terlarang yang diikutkan pada hadis ini pula, ya, ini hukum setelahnya lagi ya, tambahan faedah lagi. Termasuk dari mengangkat suara yang terlarang adalah mengangkat suara dengan zikir di depan jenazah ketika diantar. Jadi sementara diantar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biasa. Nah, ini juga dilarang. Jelas? Li'annahu bid'ah. Itu karena itu bid'ah hukumnya, kata beliau. Kata Syekh Albani, mengangkat suara dengan zikir di depan jenazah itu hukumnya bid'ah. Karena itu datang dalam hadis Qais bin Ubad, beliau berkata, kana ashabun Nabi SAW yakrahuna raf'as sauti indal janaiz. Para sahabat Nabi SAW itu mereka yakrahun, mereka membenci mengangkat suara di sekitar jenazah. Ya, mereka membenci mengangkat suara di sekitar jenazah. Ini tidak boleh ya orangnya mengangkat suara. Di sini mengangkat suara, melingkup mengangkat suara dengan berbincang-bincang dan bercerita. Ya, jangankan berbincang-bincang dan bercerita, orang berzikir saja di sekitar jenazah dengan mengangkat suara seperti la ilaha illallah misalnya, itu tidak bagus ya. Lau kana khairan la sabaquna ilaina. Kalau seandainya ini kebaikan, mengangkat suara seperti yang dilakukan kaum muslimin pada hari ini di sekitar jenazah, mengangkat suara la ilaha illallah misalnya, kalau itu kebaikan, ada pahalanya dan ada keutamaannya, tentulah para sahabat yang paling dahulu melakukannya. Tapi mereka membencinya, dan tidaklah mereka membencinya kecuali karena Nabi SAW pasti tidak menyukainya. Jelas ya? Jadi itu bukan kebaikan mengangkat suara ya. Kalau di tempat kita di Sulawesi ini justru lebih parah lagi. Kalau sudah dimandikan jenazah dan sudah dikafani,
Kalau keluar rumah sudah, pas mau keluar rumah, itu pas diangkat diletakkan dulu 3 kali, ya. Ya, itu kebiasaan masyarakat itu. Sudah turun temurun. Pokoknya sudah mandi, sudah dikafani, pas diangkat keluar dengan keranda jenazahnya, pas keluar rumah, ya, selama berjalan diletakkan 3 kali. Berjalan 1-2 langkah, letakkan, angkat lagi. Jalan 2-3 langkah, letakkan lagi. Sudah lagi jalan 3 langkah, letakkan lagi. Jadi 3 kali. Wallahu alam apa tujuan dan maksudnya, mungkin ada tujuannya ya. Yang jelas pasti ada tujuannya mereka, dan itu semua perkara bid'ah. Tidak ada keutamaannya dan tidak ada manfaatnya, baik bagi dunia maupun agama, tidak ada. Baik bagi orang yang hidup maupun orang yang mati, tidak ada manfaatnya. Ya namanya bid'ah, tidak ada manfaatnya bid'ah. Menyelisih syariat. Taib. Jadi para sahabat itu mereka tidak suka mengangkat suara di sekitar jenazah ya, baik apalagi bercerita ya. Kaum muslimin biasa orang meninggal, orang sementara mengangkat jenazah, mengantar jenazah sambil bercerita. Padahal nanti akan diterangkan tujuan orang mengantar jenazah, kenapa dipikul di atas pundak itu supaya orang bisa hadir, hatinya bisa terkumpul, bisa hadir mengingat tentang kematian. Ya, biasa orang sampai di perkuburan mereka bercerita. Itu para sahabat membenci seperti itu. Ya, seharusnya orang di kuburan itu seperti digambarkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, Nabi dan para sahabatnya di sekitar perkuburan itu mereka tenang dan hening, karena mereka menghadirkan diri mereka sedang mengalami musibah seperti musibah yang meninggal ini. Mereka hening, tenang, sampai digambarkan dalam hadis kalau seandainya ada burung yang hinggap di kepala mereka, maka mereka tidak bergerak sedikit pun. Itu gambarannya ya. Digambarkan bagaimana mereka tenang. Tapi kenapa banyak manusia tidak bisa mengambil pelajaran dalam mengantar jenazah dan menguburkan, mengantar sampai ke perkuburan? Karena mereka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Iya, coba dia merenung. Iya kan? Coba dia merenung. Dia Dia hadir di penyelenggaraan jenazah tersebut dan dia memikirkan tentang dirinya, ya tentu itu akan mengambil pelajaran, dia akan mengambil manfaat dari hal itu. Tapi demikianlah manusia, mereka meninggalkan sunnah ini. Kemudian di antara keburukan dari mengangkat suara ini, ya, fihi tashabbuhan bin nasara fa innahum yarfa'un aswatahum bi syai'in min anajilihim. Mengangkat suara ketika mengantarkan jenazah ini termasuk bentuk tasyabbuh kepada orang Nasrani, di mana mereka mengangkat suara-suara mereka dengan Injil-Injil dan zikir mereka. Jadi mereka antar orang mati mereka, sambil berjalan mereka baca apa? Sambil berjalan mereka baca apa? Baca Injil. Lalu kaum muslimin menyerupai mereka. Dia baca zikirnya juga, tidak mau kalah. Ya. Orang Nasrani mereka baca Injil-Injil mereka, mereka baca zikir-zikir mereka, ma'at tamtid wat talhin wat tahzin. Ya, diiringi oleh bacaan zikir itu, bacaan Injilnya. Kalau muslim baca zikirnya, bersamaan dengan itu dibarengi dengan at-tamtid, ratapan, rintihan, tangisan, kesedihan. Dan itu tercela ya. Dan itu tercela. Wa akbahu min dzalik. Ini saya baca karena keterangan ini penting sekali. Yang paling buruk dari yang mengiringi jenazah, yang paling jelek kata Syekh Al-Albani dari yang mengiringi jenazah, yang mengantarkan jenazah adalah suara-suara alat musik. Ya, suara-suara alat musik yang ada di depan jenazah atau di sekitar jenazah ketika diantarkan diiringi dengan alat musik. Biasa diiringi dengan biola. Musik apa? Azafan hazinan, suara bunyi yang menyedihkan, ya kan? Biola ya, atau gitar, atau musik apa saja diiringi. Jadi sambil diantarkan jenazah ada musik yang mengiringinya, musik kesedihan. Hal ini kata beliau sebagaimana dilakukan di sebagian negeri-negeri Islamiyah, negeri-negeri Islam. Dan itu semua bentuk taklid dan lil kuffar, bentuk taklid kepada orang kafir. Allahul musta'an. Jelas ya?
Jadi ini semua suara-suara ya. Jadi suara, mengangkat suara, apakah mengangkat suara dengan menangis, rintihan, atau mengangkat suara dengan suara alat musik, kesedihan, atau mengangkat suara dengan membaca zikir. Ini semua adalah perkara-perkara yang terlarang, ya, karena menafikan tujuan dari mengantarkan jenazah. Apa hikmah tujuan mengantarkan jenazah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar halaman 203 beliau berkata, ketahuilah bahwasanya yang benar dan yang terpilih, apa yang para as-salaf berada di atasnya, ya, adalah as-sukut fi halis sayr ma'al jenazah, adalah diam di kondisi berjalan ketika mengantar jenazah. Ini pendapat yang paling tepat yang para as-salafus salih, para sahabat generasi terbaik berada di atasnya, yaitu ketika mereka mengantar jenazah, mereka semuanya diam ketika mereka mengantarkan. Taib, fala yurfa'u sautun bi qira'atin wala dzikr. Tak ada seorang pun dari sahabat yang mengangkat suaranya baik dengan membaca Al-Qur'an ataupun membaca zikir. Jadi tidak ada yang membaca zikir, ya. Sementara mengantar tidak ada yang membaca-baca zikir, ya. Dan hikmah dari perbuatan mereka ini saya kira nampak jelas sekali. Kenapa mereka diam? Hikmahnya jelas, yaitu agar supaya mereka, jiwa-jiwa mereka itu merasakan ketenangan. Ya, askanul khatirih. Khatir yakni hati, jiwa. Supaya jiwa mereka itu merasakan sakinah ketika mereka berjalan tenang, diam. Supaya hati mereka itu bisa tenang, wa ajma'u li fikrihi, supaya fikiran mereka bisa bersatu, ya, memikirkan tentang apa yang terkait dengan kematian jenazah tersebut. Jelas ini? Itu tujuannya, supaya orang bisa konsentrasi. Coba kalau kita ngantar jenazah, orang pada ribut, bisa tidak orang memikirkan kematian di kondisi seperti itu? Ya, mau berzikir suaranya keras, ribut, ada yang menangis, ada yang, ya, tentu ini tidak akan menghadirkan hati dan tidak akan menjadikan seorang itu ingat dengan kematian. Dan inilah yang dituntut sebenarnya, ya, orang diam itu dengan tujuan itu tadi. Itulah yang hak. Maka jangan seorang tertipu, janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisih perkara ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ilzam turakal huda wa la yadurruka killatus salikin. Iya, komitmenlah kalian di atas kebenaran, di atas jalan-jalan hidayah, dan jangan kamu tertipu dengan sedikitnya pengikut kebenaran. Walaupun sedikit orang yang melakukannya, jangan kamu tertipu, ya, tidak membahayakan kalian walaupun sedikit yang berbuat. Wa iyyaka wa turaqad dhalalah wa la taktarru bi kasratil halikin, dan berhati-hatilah kalian dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Walaupun banyak orang melakukannya, jangan tertipu. Itu adalah kesalahan. Kemudian adab yang selanjutnya dari hukum mengantarkan jenazah, wajib mengantarkan jenazah dengan segera. Iya, wajib mengantarkan jenazah dengan segera, ya, yakni dipercepat, jalannya dipercepat. Sayran dunar romal, namun cepatnya di sini bukan bermakna berlari. Iya. Jadi wajib menyegerakan mengantar jenazah, namun cepat yang diinginkan di sini berjalannya bukan bermakna berlari. Jadi kok disuruh cepat-cepat, bukan lari, ya. Yakni langkahnya dipercepat. Ya. Ini berdasarkan hadis asri'u bil jenazah. Sudah lewat tadi, ya. Segerakanlah pengantaran jenazah. Itu hadisnya disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah taala di matan, ya. Asri'u bil jenazah. Segerakanlah penyelenggaraan dan mengantarkan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Kalau jenazahnya jenazah yang salih, baik, maka kalau kalian cepat mengantarnya, berarti kalian cepat
mengantarkan dia kepada kebaikan. Kalian mengedepankan dia kepada kebaikan dengan segera. Namun kalau jenazahnya buruk, ya, wa in kanat ghairu dzalik, kalau jenazahnya bukan jenazah yang saleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka keburukanlah yang kalian letakkan di atas punggung-punggung kalian. Ya, keburukanlah yang kalian letakkan di atas punggung kalian. Ini dalil, faedahnya banyak. Di antara faedahnya adalah Nabi SAW perintahkan untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Dan kalimat asri'u ini lafadznya amar, wajib. Karena itu Al-Imam Ibnu Hazm berpendapat tentang wajibnya mengantarkan jenazah dengan segera. Dan ini dipegang, dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga. Dan tidak ada dalil yang memalingkan kewajiban ini, bahwa mengantar jenazah itu harus dicepatkan. Iya. Baik. Dan di antara faedah di sini pula bahwa mengantar jenazah itu asalnya dengan menggunakan keranda jenazah, dipikul di atas pundak. Ya, hadisnya jelas ya, fasyarrun tad'unahu. Kalau jenazahnya jelek, maka kejelekan yang kalian pikul di atas pundak-pundak kalian. Iya. Dalam lafaz yang lain tentang wajibnya menyegerakan pengantaran jenazah adalah sabda Nabi SAW, idza wudiyatil jenazah, apabila jenazah itu telah diletakkan, wahtamalahar rijalu ala a'naqihim, dan para laki-laki memikulnya di atas leher-leher mereka, maksudnya di atas pundak mereka. Ini dalil sudah jelas ya, bahwa jenazah itu asalnya diantar dengan dipikul. Tentunya ini lebih afdal. Kenapa? Lebih menghadirkan niat dan lebih menghadirkan jiwa seseorang dalam mengingat kematian. Ini orang lebih bisa merasakan yang namanya kematian itu kalau dipikul di atas pundak, ya. Iya. Baik. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kata Nabi, kalau dia adalah jenazah yang salih, kalau kalian mengangkatnya, jenazah yang salih itu berbicara, qaddimuni, segerakan saya. Maksudnya disegerakan cepat. Kenapa? Karena dia sudah melihat tempat tinggalnya, ya. Hadis tentang orang yang meninggal itu, setiap orang yang meninggal itu diperlihatkan tempat tinggalnya, imma fil jannah wa imma fin nar. Mungkin dalam surga, mungkin dalam neraka. Dia akan melihat tempat tinggalnya, dia dapatkan kebaikan, nikmat, atau didapatkan azab. Maka dia minta segerakan saya ketika dipikul. Wa in kanat ghairu salihah, namun kalau yang dipikul itu jenazah yang bukan salih, jenazah yang buruk, dia berkata, ya wailaha aina yadhhabuna biha. Dia berkata, duhai celaka, kemanakah mereka akan mengantarkan saya? Yasma'u sautaha kulla syai'. Suara teriakannya ini didengarkan oleh segala sesuatu yang ada di alam ini, illal insan, kecuali manusia. Dia tidak mendengarkan teriakan itu. Walau sami'ahu la su'iqa atau la sa'iq. Kalau seandainya dia mendengarkan teriakan itu, maka manusia pasti akan tersungkur pingsan, kaget. Ini orang yang mendengarkannya saja kaget, ya. Luar biasa. Dan zahir perintah mengantar jenazah dengan segera itu zahirnya apa? Wajib, sudah saya sebutkan tadi, ya. Dan kita tidak mendapatkan dalil yang memalingkan kewajibannya. Dan ini pendapat Al-Imam Ibnu Hazm dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan ini juga yang diterangkan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yakni apa? Tidak boleh orang mengantar jenazah itu lambat, kayak jalan pengantin. Tidak boleh. Karena itu menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad beliau berkata, amma dabibun nasil yaum khutwatan fa bid'atun makruha. Maka adapun langkah-langkah manusia dalam mengantarkan jenazah pada hari ini dengan cara khutwatan, jalannya lambat sekali, maka itu termasuk bid'ah yang dibenci. Jelas? Jadi mengantar jenazah itu tidak boleh apa? Tidak boleh dikasih lambat, karena itu menyelisih perintah Nabi SAW. Itu bid'ah yang makruh, yang dibenci.
mukhalafatun lisunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW, mutadamminatun litashabbuh bi ahli kitabil yahud, dan itu di dalamnya mengantar jenazah dengan lambat seperti itu termasuk di antara bentuk tasyabbuh terhadap ahli kitab dari kalangan orang Yahudi. Jelas? Kemudian kita lanjut ahkam selanjutnya dari ahkam mengantarkan jenazah. Masalah mengantarkan jenazah diperbolehkan berjalan di depannya, belakangnya, samping kanan dan kirinya. Perhatikan lafadznya ya, berjalan, bukan kendaraan. Karena orang yang mengantarkan jenazah itu dua macam, ada yang berjalan dan ada yang berkendaraan. Ya, khusus untuk yang berjalan ini, kalau dia berjalan mengantar jenazah, boleh dia berada di depannya jenazah, bisa. Boleh dia berada di belakangnya, dan boleh dia berada di samping kanan dan kirinya, dengan syarat qariban minha, dekat dari jenazah. Ya, kalau dia berjalan, dia di depan 1 kilo, ya jelas bukan mengantar itu, lenyap. Harus dia mengantar itu dekat dari jenazah. Mau di depan, belakang, kanan dan kiri, labas, boleh saja. Kalau jalan ya, kalau berjalan kaki, yang penting dekat dari jenazah. Adapun kalau dia berkendaraan, maka dia tidak boleh berada di depannya. Iya, dia harus berjalan di mana? Di belakangnya. Jelas ya? Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ar-rakib yasir khalfal janazah. Seorang yang berkendaraan itu harus berjalan di belakangnya jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha, sedangkan orang yang berjalan terserah dimanapun dia mau berada. Dengan syarat, kata beliau, khalfaha wa amamaha, mau dia berjalan di belakangnya, mau dia berjalan di depannya, mau dia berjalan samping kanannya, samping kirinya, dengan syarat qariban minha, dekat dari apa? Jenazah. Ya, faedah hadis ini jelas ya. Pelanggaran yang dibuat oleh kaum muslimin kalau mengantar jenazah menggunakan motor, ya tidak? Mengantar jenazah yang menggunakan motor, biasanya di depan atau di belakang? Banyak di depan, mengantar jenazah di depan. Ada juga di belakang, tapi banyak yang mengantarnya menggunakan kendaraan di depan. Yang seharusnya kata Nabi, ar-rakib yasir khalfal janazah. Orang yang berkendaraan harus berjalan di mana? Di belakang, tidak boleh di depan. Tapi ini orang yang mengantar jenazah ini seperti orang mau pergi demo. Iya kan? Antar jenazah. Apa yang dia bawa? Kayu, Pak. Dia bawa kayu. Dia halau semua orang di jalanan. Minggir. Kayak orang mau pergi demo saja. Katanya mau cari pahala. Terus dia berjalan di depannya lagi. Sudah banyak pelanggarannya ya. Sudah jalan di depan, dia halau lagi orang yang ada. Taib, tidak boleh berbuat seperti ini ya. Orang pergi mengantar jenazah itu tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya mengingat kematian. Harusnya orang itu pelan-pelan saja. Banyak ingat kematian. Taib. Ini faedah dari hadis ini, dan lanjutan hadis ini ada faedahnya lagi, saya bacakan ya. Jadi kata Nabi, orang yang berkendaraan itu harus berada di belakang, tidak boleh di depan jenazah, tidak boleh di depan jenazah. Sedangkan orang yang berjalan bebas, boleh di depannya, di belakangnya, kanan dan kirinya selama dekat dari jenazah. Wa tiflu yusalli alaihi, yusalla alaihi. Anak yang masih bayi boleh disolatkan. Sudah lewat kemarin. Anak yang meninggal sebelum balik wajib tidak disalatkan? Tidak wajib, tapi boleh. Wa yud'a li walidayhi, kata Nabi, kalau dia disalatkan, maka yang didoakan itu adalah kebaikan untuk kedua orang tuanya. Bil magfirah, dengan ampunan dan rahmat. Ini sudah saya jelaskan atau tidak? Sudah saya jelaskan. Bahwa anak kecil itu yang didoakan siapa? Orang tuanya. Kalau dia asalnya dia tidak disolatkan, tapi kalau dia disolatkan, kalau kita nanti solat pas waktu berdoa, dan waktu berdoa itu di takbir yang ketiga dan keempat, situ bisa berdoa. Khusus di takbir yang ketiga itu ada doa khususnya ya.
Dan di takbir keempat itu tidak ada dalil tentang doa khusus di situ, tidak ada dalil. Ya, dalil umumnya ini sudah yang saya sebutkan kemarin. Ya, itu dalil umum ya. Jadi di takbir ketiga didoakan untuk orang tuanya. Takbir keempat bisa didoakan juga untuk orang tuanya dan kaum muslimin. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ada doa yang bagus, beliau sebutkan bisa dibaca. Tapi itu doa bukan doa khusus, doa umum untuk kedua orang tuanya. Imam An-Nawawi menyebutkan tentang itu. Baik, jelas ya? Kemudian adab yang selanjutnya tentang masalah mengantar jenazah. Ya. Setiap orang yang berjalan, orang yang berjalan di depan dan di belakangnya itu sabit dari perbuatan Nabi SAW. Ya, boleh saja berjalan di depan dan di belakang karena itu dilakukan Nabi SAW berdasarkan hadits Anas bin Malik bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar kanu yamshuna amamal jenazah wa khalfaha. Mereka dulu berjalan di depannya jenazah dan di belakangnya. Yakni boleh berjalan. Yang penting apa syaratnya tadi? Dekat. Iya. Akan tetapi selanjutnya lagi tentang masalah mengantar jenazah. Mengantar jenazah dengan berjalan kaki lebih afdal dibandingkan berkendaraan. Iya. Berjalan kaki lebih afdal. Berjalan di belakang jenazah lebih afdal. Ya, bukan berjalan kaki lebih afdal daripada berkendaraan. Itu nanti setelahnya itu ya, insyaallah. Jadi di poin ini saya ulangi kembali, mengantar jenazah bagi orang yang berjalan kaki boleh di depan dan boleh di belakang. Akan tetapi yang lebih afdal di mana? Di belakang jenazah. Itu lebih afdal. Karena dia lebih sesuai dengan sabda Nabi SAW, ittabi'u al-jinazah. Ikutilah al-jenazah. Namanya ittiba' itu di mana? Di belakang. Orang yang ittiba' itu asalnya dia di belakang, bukan di depan. Ya, kalau di depan itu imam namanya. Ya. Kalau ittiba' itu dia di belakang. Dan hal ini dikuatkan oleh hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Al-masyu khalfaha afdal min al-masyi amamaha." Kata Ali, berjalan di belakang jenazah, berjalan kaki itu lebih afdal daripada berjalan di mana? Di depannya. Seperti keutamaan salat berjamaah di atas salat bersendirian. Ya, jadi keutamaannya berjalan di belakang lebih afdal dibandingkan berjalan di depan. Seperti keutamaan apa? Salat berjamaah dibandingkan salat sendiri. Dan sanadnya hasan. Walaupun hadisnya ini mauquf, ini kan hadisnya mauquf, ucapannya Ali, tapi tentunya hukumnya ini hukum apa? Sudah pasti tentunya hukum marfu, karena tidak mungkin Ali bin Abi Thalib sebut-sebut pahala seperti ini kalau dia tidak ada dalilnya. Iya, dan ini saya kira kaidah ma'ruf bagi orang yang biasa belajar ilmu hadis. Ya, ucapan para sahabat yang tidak mungkin ijtihad masuk ke dalamnya itu hukumnya marfu. Tapi kalau ucapan para sahabat yang memungkinkan ada ijtihad, maka itu hukumnya mauquf, ucapan para sahabat. Tapi kalau ucapan yang tidak mungkin ijtihad masuk ke dalamnya, seperti masalah gaib, masalah hari kiamat, masalah surga dan neraka, tentang masalah pahala, tentang masalah dosa, tidak ada ya orang yang bisa menetapkan hukum-hukum ini kecuali Allah Ta'ala. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya diperbolehkan mengantarkan jenazah ya dengan berkendaraan. Diperbolehkan mengantar jenazah dengan berkendaraan dengan syarat dia harus berjalan di mana? Di belakangnya, tidak boleh di depan. Itu syaratnya. Kalau dia berkendaraan harus dia berjalan di belakang jenazah. Tidak boleh di depan. Ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya, ar-rakib yasiru khalfal jenazah. Orang yang berkendaraan harus berjalan di belakang jenazah. Namun berjalan kaki mengantar jenazah lebih afdal dibandingkan berkendaraan. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Iya, jadi boleh berkendaraan dengan syarat di belakangnya. Akan tetapi berjalan kaki lebih afdal ketimbang apa? Berkendaraan. Kenapa ini yang lebih afdal berjalan kaki? Karena itulah yang dipraktekkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-ma'hud, yang dipraktek, yang dikerjakan oleh mayoritas kaum muslimin, para sahabat di zaman Nabi. Mereka berjalan kaki. Karena itu tidak pernah warid
tidak pernah ada dalil Nabi SAW berkendaraan mengantarkan jenazah. Ya, tidak pernah ada dalilnya Nabi berkendaraan mengantar jenazah. Bahkan datang dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantar jenazah, beliau diberikan dabbah, diberikan hewan tunggangan ketika mengantar jenazah, menggiring jenazah. Fa aba ayyarkabaha, maka Nabi SAW enggan untuk mengendarai jenazah. Mengendarai apa? Tunggangan. Beliau tidak mau, beliau enggan. Falamman sarafa, ketika sudah selesai penyelenggaraan jenazah, selesai dikuburkan, pada bubar pulang, Nabi diberikan hewan tunggangan, rakiba, beliau berkendaraan pulang dari mengantar jenazah. Sudah pulang, baru Nabi naik kendaraan. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi SAW, ya, kenapa antum ketika pergi tidak mau naik kendaraan, pulang baru naik kendaraan? Kenapa? Apa bedanya? Maka beliau berkata, innal malaikata kanat tamshi falan akun liarkuba wa hum yamshun. Karena sesungguhnya para malaikat itu tadi dia berjalan, mereka berjalan mengantar jenazah. Maka saya tidak senang berkendaraan sementara para malaikat ya berjalan. Ya, berarti Nabi SAW melihatnya, ya. Ya, Nabi SAW melihatnya. Malaikat berjalan, maka saya tidak senang berkendaraan sedangkan mereka berjalan. Falamma dhahabu rakibtu. Ketika mereka sudah pada pergi, bubar, selesai penyelenggaraan jenazah tadi dikuburkan. Ketika mereka sudah pergi dan bubar, maka saya pun berkendaraan. Ini luar biasa, ya. Ini ilmu, ya. Tak bisa kita dapatkan ilmu seperti ini kalau bukan karena wahyu dari Allah Ta'ala dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Jadi sekali lagi, mengantar jenazah boleh berkendaraan, tapi berjalan lebih afdal. Iya. Cuma kalau kuburannya ini jauh, iya, tentunya berjalan kaki itu ya lumayan, ya. Apalagi kalau mengantar jenazah ini, ya, mengantar jenazah dari rumahnya si mayit sampai di perkuburan itu misalnya 15 kilo, ya tidak mungkin dia jalan kaki. Ya. Kalau 1 kilo ya masih bisa lah, 2 kilo. Kalau sudah 5 kilo ke atas itu ya lumayan capek. Walaupun pahalanya lebih besar, ya. Dan saya lihat sebagian tempat daerah ada yang mempraktekkan hal ini. Mereka tetap mempraktekkan sunnah ini. Iya. Menggunakan keranda mayat. Dipikul, ya. Kalau saya lihat kuburannya agak dekat 1-2 kilo masih ada yang melakukannya di sebagian kampung-kampung saya lihat. Baik. Kemudian adab selanjutnya, ahkam selanjutnya tentang masalah mengantar jenazah. Ya. Mengantar jenazah dengan menggunakan gerobak. Didorong pakai gerobak atau menggunakan mobil khusus untuk jenazah. Apa namanya ini? Ambulans. Mengantar jenazah dengan menggunakan gerobak atau menggunakan mobil khusus jenazah alias ambulans. Wa tasyi'ul musyayyi'in, dan para pengantar mengantarkan jenazah itu dalam kondisi mereka di atas mobil. Ini mobil khusus ambulans. Fa hadhihi surah la tusyra albatta. Maka ini semua perkara yang sama sekali tidak disyariatkan. Iya, jelas. Di Syalban ini dia hantam ini. Dia bantah mengantar jenazah dengan menggunakan mobil. Mobil khusus yang bunyi-bunyi keras bikin kaget. Ya. Kenapa beliau membantahnya? Karena kita sudah sebutkan banyak hadis yang sudah berlalu. Nabi ya menganjurkan orang mengantar jenazah dengan berjalan, kemudian dipikul dengan pundak, dengan keranda mayat, ya, menggunakan usungan di atas pundak. Ya, maka ini termasuk perkara yang menyelisih syariat kata beliau, ya, dengan beberapa bentuk. Kenapa dikatakan menyelisih syariat? Yang pertama, karena mengantar jenazah dengan menggunakan gerobak atau menggunakan mobil khusus, ambulans ini min adatil kuffar, termasuk dari budaya orang kafir.
dan telah takrir tetap dalam syariat, tidak boleh taklid kepada orang kafir. Dan hadis tentang bahaya tasyabbuh kepada orang kafir itu sangat banyak sekali. Saya telah menerangkan seluruhnya hadis-hadis tentang haramnya tasyabbuh kepada orang kafir. Saya telah menjelaskannya dan bahkan saya telah mentakhrijnya. Menyebutkan hadis-hadisnya di dalam kitabku yang berjudul Hijabul Mar'ah Al-Muslimah fil Kitabi was Sunnah. Iya. Di mana pada larangan-larangan tasyabbuh kepada orang kafir ini mencakup tidak boleh seorang menyerupai orang kafir dalam ibadah mereka, pada pakaian mereka dan adat kebiasaan mereka. Ya, dalam adat sebagian mereka. Taib. Kalau misalnya, jadi di sini saya tambahkan faedah ya, jangan sampai ada yang tidak paham, kurang jelas atau kaku. Jadi maksudnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sini melarang perkara ini karena ini menyelisih syariat. Banyak pelanggaran penyelisihannya ya. Iya. Yang kedua, nanti saya terangkan tambahannya ya. Yang kedua, kenapa ini menyelisih syariat? Karena itu bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam ibadah, menyelisih sunnah dalam mengantar jenazah. Dan hadisnya sudah lewat ya. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah kesesatan. Kemudian yang ketiga, tufawwitul ghayah. Ya, mengantar jenazah dengan menggunakan gerobak atau mobil khusus tadi ini menghilangkan tujuan, ya, maksud dari mengantar jenazah dengan memikul dan mengantarkannya. Apa tujuan utamanya mengantar jenazah? Tudzakirul akhirah, mengingat kematian. Orang lebih khusyuk mengantar jenazah dengan cara seperti itu, ya, dengan cara seperti itu. Orang akan lebih ittabil jenazah tudzakkirukumul akhirah, antarlah jenazah, pikullah dia, karena itu akan mengingatkan kalian kepada apa? Akhirat. Iya. Mengingatkan kepada akhirat. Jadi tujuannya ini jelas sekali ya. Orang akan tenang. Coba kalau orang mengantar jenazah, suaranya ribut sekali. Suara serine itu. Itu menyelisih tujuan mengantar jenazah. Makanya saya tambahkan di sini bahwa jika memang seorang membutuhkan mobil karena jauh, ya, membutuhkan mobil karena jauh, maka dia gunakan mobil biasa saja, jangan dia gunakan ambulans. Ya, jangan dia gunakan apa? Ambulans. Cukup dia menggunakan mobil biasa saja. Tidak perlu menggunakan ambulans karena sebagian para ulama tidak menyukainya karena menyelisih syariat. Mulai dari suaranya kan yang ribut, dan itu menyelisih tujuan mengingat kematian. Apalagi kekurangannya disewa, dibayar, dan itu ya tidak ada manfaatnya juga. Keutamaannya mengantar jenazah dengan ambulans tidak ada juga keutamaannya. Seandainya ada keutamaannya mengantar jenazah baru disewa masih mending. Tapi ini sudah menyelisih syariat, disewa lagi. Iya. Jadi caranya gimana, Ikhwan? Antar pakai mobil biasa saja. Iya. Antar pakai mobil biasa. Seandainya bisa diantar pakai motor, ya pakai motor. Tapi kan tidak mungkin diantar pakai motor. Belum ada, setahu saya ya, ada jenazah sekarang diantar pakai motor. Taib. Kalau dekat diusung di atas pundak, kalau jauh pakai mobil, tidak usah pakai ambulans. Kemudian sedikit lagi, tinggal 2 pembahasan masalah mengantar jenazah. Tentang hukum berdiri ketika jenazah berlalu. Apa hukumnya? Kata Syekh Al-Albani, hukumnya mansuh. Berdiri ketika berlalu jenazah di depan orang, di depan rumah atau di depan orang, berdiri ketika lewat jenazah, itu hukumnya sudah mansuh. Memang dulu ada syariat ini ya. Dulu ada syariat ini. Ya. Kalau ada jenazah yang berlalu di depan kita, di depan rumah, kita menyaksikannya, maka kalau dia duduk, maka dia berdiri. Tapi itu sudah dimansuh. Iya. Karena itu qama Rasulullah SAW lil jenazah fakumna. Dulu Nabi SAW berdiri ketika jenazah berlalu, dan kami ikut berdiri bersama Nabi. Tsumma jalasa fajalasna. Kemudian beliau duduk, kami pun ikut duduk. Ya. Kami pun ikut duduk. Baik. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya berkata,
kana Rasulullah amarna bil qiyam fil janazah. Dulu Nabi SAW perintahkan kami berdiri ketika jenazah berlalu. Thumma jalasa ba'da dzalik. Lalu setelah itu beliau duduk. Wa amarna bil julus, dan beliau perintahkan kami untuk duduk. Berarti perintah berdiri sudah terhafuz. Dan ini dalilnya banyak ya. Di sini disebutkan, saya tidak baca semua. Yang jelas sebagian hadis itu saya sekira sudah cukup ya, bahwa itu terhafuz sudah. Kemudian yang terakhir tentang masalah ahkam mengantar jenazah ini adalah mengantarkan jenazah disunnahkan bagi dia untuk berwudu. Bagi siapa yang mengantarkan jenazah disunnahkan bagi dia untuk apa? Berwudu. Pada hadis yang sudah pernah berlalu, man ghassala mayitan falyaktasil wa man hamalaha falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka dia diperintahkan untuk mandi juga, dan siapa yang mengantarkannya disunnahkan dia untuk berwudu. Dan perintah ini zahirnya wajib, akan tetapi ada dalil yang memalingkan kewajibannya sehingga dia berubah menjadi apa? Sunnah, tidak wajib. Iya. Ada beberapa asar, yaitu asar Ibnu Abbas dan asarnya Ibnu Umar. Ibnu Abbas berkata, mayit kalian itu tahir, suci, tidak najis. Iya. Yang antum mandikan itu muslim, suci di kondisi hidup maupun suci di kondisi mati. Maka kata beliau, cukup kalian mencuci kedua tangan kalian, cukup, bisa. Mau berwudu bisa, cuci tangan bisa saja. Iya. Dan Ibnu Umar berkata, dulu kami memandikan jenazah, kata Ibnu Umar. Kami memandikan jenazah para sahabat. Faminna man yaktasil wa minna man lam yaktasil. Di antara kami ada yang mandi, di antara kami ada juga yang tidak mandi. Ini jelas menunjukkan bahwa mandi setelah mandikan jenazah tidak wajib. Baik. Kemudian kita lanjut masalah ahkam seputar masalah menguburkan jenazah. Ini yang terakhir dari penyelenggaraan jenazah. Jadi saya ulang dari awal, menyelenggarakan jenazah itu yang pokoknya 5. Melingkup, memandikan 1, kemudian mengkafani 2 ya. Kemudian yang ketiga apa? Mensolati. Kemudian yang keempat mengantarkan jenazah. Dan itu sudah saya jelaskan selesai barusan. Kemudian yang kelima menguburkan jenazah. Dan menguburkan jenazah ini ada ahkam yang cukup banyak yang menjelaskan tentang masalah ahkam, hukum-hukum seputar masalah menguburkan jenazah. Iya. Baik, kita bacakan mengantarkan jenazah dan hukum-hukum seputarnya. Menguburkan jenazah itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib apa? Kifayah. Termasuk menguburkan orang kafir juga. Kemarin sudah kita bahas tentang jenazah orang kafir, itu tidak boleh kaum muslimin yang melayatnya, ya kan? Tidak boleh kaum muslimin yang apa? Yang melayatnya. Sehingga yang paling jelas yang sudah berlalu bersama kita, tidak boleh kaum muslimin mensolatkannya, itu yang paling pokok. Tidak boleh muslim mensolatkan jenazah orang kafir, haram. Yang kedua, tidak boleh dia mendoakan rahmat dan istighfar untuk orang yang kafir. Ini jelas haram. Adapun menguburkannya, kalau tidak ada orang yang menguburkannya, maka tidak mengapa muslim yang menguburkannya. Kalau tidak ada yang lain dari kalangan orang kafir, apalagi kalau orang kafir itu adalah kerabatnya. Ya, siapa yang menguburkan? Nah, dia kerabatnya. Maka dialah yang harus menguburkan. Tapi dikuburkan begitu saja, tidak ada dimandikan. Mau dikafani bagus-bagus tidak juga. Mau disolatkan apalagi, istighfar apalagi. Jadi maksudnya dikuburkan di sini, dikuburkan begitu saja seperti ada burung yang mati. Langsung digalikan, masuk, selesai. Difaham ya? Iya. Kenapa tetap dikuburkan seperti ini? Karena kalau dia dibiarkan tidak ada yang kuburkan, muslim juga tidak peduli, maka dia akan jadi bangkai yang busuk. Dan itu akan mengganggu manusia. Dan ini kemaslahatannya umum ya. Kemaslahatan untuk semua orang, pasti harus ada yang menguburkannya. Karena itulah kisah perang Badar.
Ya, dikisahkan dari sekelompok para sahabat Nabi SAW, di antara mereka hadir adalah Tolha Al-Ansari, Abu Tolha Al-Ansari. Dan siyak hadis itu disebutkan dalam hadis beliau bahwa Nabi SAW itu memerintahkan untuk menguburkan hari ketika terjadi perang Badar. Ketika hari terjadi perang Badar, Nabi perintahkan arba'atu ishrina rajulan min sanadidi Quraisy. Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk melemparkan ke dalam lubang 24 laki-laki dari pentolan orang Quraisy. Dia ini meninggal di perang Badar, ya. Meninggal di perang Badar. 24 orang kafir Quraisy, pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinannya itu dilempar di lubang yang ada di Badar. Fajurru bi arjulihim. Gimana cara dikuburkannya orang kafir ini? Diseret dengan kakinya. Jadi kakinya diambil, diseret. Badannya diseret, kakinya ditarik. Ya, faqudhifu fi tuwa. Kemudian mereka dilempar di lubang yang ada di daerah Badar. Ya, di Badar itu ada lubang besar, ya. Mereka dilempar di sana. Dan kisahnya ini masyhur, ya. Saya pernah bacakan kisah yang panjang ini. Dan ketika Nabi SAW di akhir hadis itu disebutkan bahwa ketika mereka dilempar di lubang Badar itu, Nabi SAW mengajak mereka berbicara, ya, yang meninggal ini dari kalangan pentolan orang kafir. Kata Nabi SAW, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Kalian yang sudah mati, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan, apa yang Rabb kalian janjikan itu hak? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Maka Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsalin la arwaha laha. Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan jasad yang sudah tidak ada ruhnya? Ini Umar, ya, bertanya, ya. Wahal yasma'un, apa mereka dengar? Maka Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tusmi'un al-mauta, sesungguhnya engkau tidak sanggup memperdengarkan. Ya, ini kalimat Umar, ya. Ini Umar ini luar biasa, ya. Dia datangkan dalil. Jadi dia berkata, kenapa engkau berbicara dengan orang mati sementara dia tidak dengar? Bukankah Allah berfirman, innaka la tusmi'un al-mauta, kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang mati? Kenapa bisa? Luar biasa ini ilmunya Umar, ya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Demi yang jiwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangan Allah, kalian tidak lebih mendengar apa yang aku ucapkan ketimbang mereka. Maksudnya mereka itu sangat mendengarkan sama seperti antum. Tidaklah antum lebih mendengar dibanding mereka. Maksudnya dia juga sangat mendengar apa yang saya ucapkan. Wallahi innahumul an la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum lahuwal haq. Demi Allah, sesungguhnya mereka ini, orang-orang kafir yang mati ini, sekarang dia sudah yakin. Dia sudah yakin. Ya, la ya'lamun itu mengetahui, ya. Mengetahui di sini maksudnya yakin. Karena ilmu itu ketika ditelaahkan adalah ilmu bermakna pasti, yakin. Iya. Demi Allah, sesungguhnya mereka sekarang ini, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka sudah meyakini apa yang saya ucapkan kepada mereka betul-betul benar. Maksudnya sekarang mereka sudah beriman, percaya. Tapi apa faedahnya orang sudah mati baru percaya? Ya, ya. Innahum al-an la yasma'un, ghairu annahum la yastati'una ayaruddu alayya syai'an. Sesungguhnya mereka sekarang itu benar mendengarkan ucapan saya, kata Nabi, hanya saja mereka tidak sanggup untuk membalas ucapanku. Iya. Kata Qatadah, ahyahumullahu lah hatta asma'ahum qaulah. Allah Ta'ala menghidupkan mereka, ya. Allah Ta'ala menghidupkan mereka lahu, untuk Nabi, maksudnya untuk pembicaraan Nabi SAW. Mereka dengarkan ucapan Nabi SAW hatta asma'ahum, sampai Allah Ta'ala memperdengarkan mereka ucapan Nabinya. Untuk apa? Taubihan wa tasgiran wa naqamatan, untuk penghinaan kepada mereka, untuk perendahan terhadap mereka, sebagai naqamah, sebagai hukuman, siksaan. Karena ini siksaan bagi mereka, ya. Ya, kalau bahasa kita kayak dicobi-cobi, diejek. Mau dapat mie itu? Begitu. Itu kan siksaan itu.
Kan dulu dia hidup di dunia dia congkak. Nah, sekarang dia diazab. Antum sudah dapat kayak diejek, naqama, siksaan bagi dia. Wa hasratan wa nadaman, dan sengaja diperdengarkan itu sebagai bentuk penyesalan, kerugian dan penyesalan, nadam. Sebagai bentuk penyesalan. Kenapa tidak beriman dulu? Nah, begitu. Kamu menyesal sudah, dan itu sangat menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan. Isbiru aw la tasbiru sawan alaikum. Antum bersabar, tidak bersabar sama saja. Antum insyaallah sabar sekali sekarang kita ini disiksa. Tidak ada faedahnya bersabar. Iya kan? Antum bersabar, antum sudah kekal dalam neraka. Sabarkanlah siksaan itu, antum bersabar sampai hari kiamat tidak ada selesainya. Makanya Allah katakan sabar atau tidak sabar dalam neraka sama saja. Tidak ada gunanya bersabar di akhirat. Orang sudah mati, tidak bisa kembali ke dunia. Kalau mau bersabar di dunia ini, sabarkan diri. Sabarkan diri beribadah, sabarkan diri tertimpa cobaan dan musibah. Di dunia tempatnya bersabar, bukan di neraka. Ya, seperti orang kafir. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menguburkan mayit. Jadi ini dalil yang pertama ya, bahwa orang kafir di medan perang itu juga dilempar di dalam lubang. Dan itu seperti itulah penguburannya. Dan dalil yang kedua adalah kisah Ali bin Abi Thalib ketika meninggal bapaknya, Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Lamma tuwuffi Abu Thalib," ketika Abu Thalib meninggal, maka ataitun Nabi, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ammaka Syekh Abdal qad mat." Sesungguhnya pamanmu ya Rasulullah, pamanmu yang sudah tua dan sesat itu sudah mati. Luar biasa ini para sahabat ya. Kalau orang itu kafir biar bapaknya tidak pilih merek. Iya. Dan ini bukan cuma Ali yang seperti ini ya. Semua sahabat seperti ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai kecintaan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum. Sudah ini, kena. Kamu tidak mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dinafikan imannya. Tidak dianggap iman kepada Allah dan hari kiamat. Siapa? Mahabbatul kuffar, orang yang mencintai orang kafir. Ya, itu maksudnya ayat. Tidak dianggap beriman kepada Allah dan hari kiamat, orang yang mencintai orang kafir. Makanya mencintai orang kafir itu cuma dua kondisi kata para ulama. Mungkin dia dinafikan keimanannya kepada Allah dan hari kiamat, ya, penafiannya itu penafian sampai ke akar-akarnya iman yang menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam, dan itu dikenal dengan kalimat at-tawalli. Karena loyalitas kepada orang kafir, cinta, loyalitas kepada mereka terbagi dua, ada yang bentuknya at-tawalli satu, dan ada yang bentuknya al-muwalah, nama lainnya al-wala. Ya. Kalau mencintai orang kafir yang bentuknya at-tawalli itu mengkafirkan pelakunya. Ya, dan itu bentuknya banyak ya. Dan ada bentuknya wala biasa, cinta dalam urusan dunia, semata dalam urusan dunia saja, seperti kaum muslimin yang mencintai orang kafir sebatas dunia, menjadikan mereka sebagai kecintaannya, kesukaannya. Ya, bahkan banyak kaum muslimin menjadikan orang kafir sebagai fansnya. Iya kan? Karena berlebihan sama bola, berlebihan sama balap-balap motor, berlebihan sama nonton drama Korea. Akhirnya apa? Wah, pokoknya saya itu Kim Jong, yang paling saya suka saya. Nabi SAW bersabda, almaru ma'aman ahabba, seorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Antum mau bersama Kim Jong, orang Korea itu, dia ateis, nggak ada roknya. Antum jadi musibah nanti cinta sama dia. Ya. Banyak orang kaum muslim yang cinta seperti ini. Para sahabat mengamalkan ayat ini. Mereka tidak mencintai orang kafir. Kata Allah, ya, orang yang menjadi musuh bagi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun bapaknya, ya kan? Ali bin Abi Thalib, dia benci bapaknya. Dari sisi nasab, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi dari sisi kecintaan, tidak ada. Ada pintu di antara mereka. Dan ayat yang saya bacakan tadi itu kisahnya adalah kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Ayat itu turun, sebagian para ulama menafsirkan la tajidu qauman yu'minuna billah. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa ayat itu turun
berkenaan dengan kisahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang ya. Ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kisahnya bagaimana? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masuk Islam, bapaknya musyrik. Maka keduanya bertemu di medan perang. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah sendiri yang membunuh bapaknya. Tidak pilih merek. Dia bunuh bapaknya. Antum kafir, maka saya bunuh kamu. Dia bunuh bapaknya. Bukan karena kebencian apa ya, ini karena apa? Ini masalah akidah, tauhid. Masalah akidah, tauhid. Jadi keliru itu kalau ada orang memuji orang kafir, keliru sekali. Ya, sangat keliru, dan itu bentuk loyalitas kepada orang kafir, memuji orang kafir. Iya, ini sahabat ya. Dan semisal ini banyak ya kalau kita baca-baca riwayat para sahabat, apalagi mereka asalnya musyrik. Keluarga mereka masih ada yang musyrik, mereka sudah masuk Islam. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas bersama ibunya dilarang dia masuk Islam kan? Sampai ibunya berkata, saya tidak akan makan dan minum. Ya, sampai kamu keluar meninggalkan agama Nabi Muhammad. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi kebingungan ya. Kasihan melihat ibunya sebenarnya ya. Sampai beberapa hari tidak makan. Ya, karena dia paksa terus anaknya keluar dari Islam, maka ada ayat yang turun, tidak boleh mentaati orang tua, ya kan? Dalam rangka apa? Mencintai kesyirikan dan meninggalkan Islam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, kalau kamu mempunyai 100 nyawa, lalu nyawamu keluar satu persatu, setelah itu kamu hidup. Lalu kamu mati lagi, keluar nyawamu dan ruhmu. Lalu kamu hidup lagi, kamu 100 kali mati, tidak mau makan, tidak mau minum, saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad. Walaupun kamu mati 100 kali." Ya luar biasa ya, bagaimana mereka memilih Islam dibandingkan agama kekafiran. Tayyib, kita kembalikan ya di kisah Ali. Meninggal Abu Talib. Kata Ali, "Ya Rasulullah, ammuka asy-syekh ad-dhal, pamanmu syekh yang sesat itu sudah mati. Ya. Siapa yang akan menguburkan dia?" Maka Nabi berkata, "Idhab fawarihi." Pergilah kamu dan kuburkan dia. Nabi tidak katakan, "Salatkan dulu, mandikan, kafani." Tidak. Kata Nabi, "Pergi, langsung kubur." Ya kan? Nah, seperti itu. Tetap dikuburkan. Iya. Iya. Insyaallah taala saya cukupkan dulu ini ya. Nah, sudah 1 jam lebih. Nanti saya sambung pada pertemuan akan datang tentang masalah penguburan satu kali selesai. Jadi ini masih ada ya. Setelah penguburan masih ada lagi pembahasan takziyah ya. Masih ada pembahasan takziyah setelah penguburan. Dan insyaallah taala kita akan jelaskan juga setelah pembahasan takziyah amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dan apa amalan yang tidak bermanfaat. Ini juga masalah polemik ya, polemik zaman modern ini. Banyak orang yang suka kirim-kirim hadiah, terutama dibacakan surah apa? Ya, surah Al-Baqarah, Al-Fatihah ya. Termasuk ziarah kubur dan tentang hukum-hukum seputar masalah ziarah kubur dan bid'ah-bid'ah jenazah setelah kematian. Bid'ah-bid'ah jenazah setelah kematian. Ini butuh dijabarkan. Mungkin masih butuh 2 kali pertemuan atau 3 kali paling banyak. Baru kita selesaikan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin.